Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Siapa yang saat ini kok bisa memahami Al-Quran langsung dari teksnya, dibaca kemudian dipahami, itu sudah pasti tersesat. Dibaca sendiri langsung dipahami sendiri, bahkan tanpa melihat terjemah sekalipun, itu sesat tadi. Orang ada terjemahnya pun kadang masih salah-salah, apalagi tidak pakai terjemah langsung dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati Bapak Ketua BKM. Ini asmani sinten? Sobat Bapak Rohamidin gimana? Bapak Ketua BKM. Kemudian serta pengurus Masjid Al-Ikhlas. Ada Ustaz Indro selaku Ketua FKSMM yang selalu mengiring perjalanan kajian-kajian di Mencirim ini, yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi istiqomah serta husnul khotimah nantinya kita semua jamaah sholat isya Masjid Al-Ikhlas, yang semoga selalu Allah beri kesehatan, Allah beri perlindungan dari segala musibah, dari segala wabah, dari segala penyakit yang akhir-akhir ini banyak melanda di daerah kita. Jamaah yang mulia, pada malam hari ini adalah malam awal dari kajian kita tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir dan tafsir berbeda. Ada ilmu tafsir, ada tafsir Al-Quran. Namun semua itu adalah demi mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran. Kenapa kita harus belajar tafsir kalau ingin memahami Al-Quran? Karena tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa adanya tafsir Al-Quran. Itu sudah pasti. Siapa yang saat ini kok bisa memahami Al-Quran langsung dari teksnya, dibaca kemudian dipahami, itu sudah pasti tersesat. Dibaca sendiri langsung dipahami sendiri, bahkan tanpa melihat terjemah sekalipun, itu sesat tadi. Orang ada terjemahnya pun kadang masih salah-salah, apalagi tidak pakai terjemah langsung dipahami. Karena ilmu tafsir
untuk memahami Al-Quran itu sangat banyak sekali ilmu yang dibutuhkan. Salah satunya adalah untuk membaca saja, mulai dari membaca itu orang harus mempelajari ilmu tajwid. Ilmu apa? Tajwid. Ilmu tajwid ini memang kalau di zaman Nabi tidak ada ilmu tajwid kemudian dibukukan, belum ada. Kemudian untuk memahami maknanya itu bisa dipahami lewat tafsir. Lah tafsir ini zaman Nabi belum ada juga, karena semua langsung disampaikan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa zaman Nabi yang paling paham Al-Quran? Tentu Nabi Muhammad. Setelah Nabi wafat, siapa yang paling memahami Al-Quran? Setelah Nabi Muhammad wafat, siapa yang paling memahami Al-Quran? Sahabat Nabi. Setelah sahabat Nabi wafat semua, siapa yang paling memahami Al-Quran? Tentunya pengikut sahabat. Dan setelah pengikutnya sahabat wafat, siapa yang paling memahami Al-Quran? Tentu orang setelahnya. Kalau kita tidak mau mengambil ilmu dari orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, kita ingin memahami Al-Quran sendiri, dipikir-pikir dewe tanpa melalui orang-orang yang dekat dengan zaman Nabi Muhammad, kira-kira bisa tidak? Ayo kita ngaji Al-Quran di angan-angan dewe lewat terjemah di angan-angan dewe. Kira-kira iso nggak memahami artinya, memahami maknanya? Ngaji Al-Quran dengan benar, tajwidnya yang moco. Iki baca nopo, baca edhar piye jelas dibaca. Iki baca nopo ifa piye carane? Oh rontok bengeng, rontok berdengung, dipraktekno dhewe tanpa orang guru. Iki baca nopo guna piye guna berdengung. Akhirnya berdengung kayak tawon, tak ada dulunya. Itu baru belajar Quran, baca saja harus ada gurunya, langsung face to face berhadapan-hadapan dengan guru. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari dulu. Bahkan Nabi Muhammad itu supaya tidak tercampur antara Al-Quran dan hadis, itu Nabi melarang untuk menulis apapun dari Nabi kecuali Al-Quran. Jadi yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi di masa Nabi masih ada, itu tidak ada hadis ditulis. Yang ditulis itu cuma Al-Quran. Makanya Nabi bersabda, la taktubu anni siwal Quran, jangan kau tulis dariku kecuali Al-Quran. Supaya apa? Tidak tercampur aduk antara Al-Quran dan hadis. Jadi pada masa Nabi sudah wafat, Al-Quran itu dulu masih, sahabat itu tidak semua hafal Quran. Al-Quran masih ditulis di pelepah kurma, ada di kulit binatang, ada di batu-batu, ada di kayu-kayu, masih terpencar-pencar. Kemudian pada masa sahabat, pada masa tabi'in, itu hadis itu ya cuma langsung dihafalkan. Kamu pernah dengar hadis dari Nabi? Ya, kayak mana? Begini hadisnya. Belum ada ditulis hadis. Masih Al-Quran. Tapi untuk memahami Al-Quran itu masih lewat sahabat. Sahabat pernah diajari Nabi Muhammad, ayat ini artinya begini, makna ayat ini begini, makna ayat begini. Jadi langsung belajar itu langsung menghadap kayak gini. Kalau orang belajar motor dewi dulu belum ada pembukuan ilmu. Apa mana ilmu tafsir belum ada. Makanya itu ini adalah tradisi, belajar seperti ini adalah tradisi ulama salaf. Ulama salaf itu siapa sih? Mereka yang hidup di zaman Nabi dan 300 tahun pertama.
Kalau sekarang sudah 1442, berarti ulama salaf itu sudah lewat. Sekarang kok ngaku-ngaku salaf sudah nggak bisa, pengikut ulama salaf. Orang salaf itu orang yang hidup di masa 300 tahun pertama. Sekarang sudah 1442. Makanya kita belajar ilmu kayak gini itu yang mengikut kepada ulama-ulama salaf, atau mengikuti ulama yang mengikuti ulama salaf. Nah, kenapa nggak langsung ikut Nabi saja Ustaz belajar Al-Qur'annya? Nabi sudah tidak. Nah, tapi hadis-hadisnya ya yang lebih paham hadis itu siapa? Kan mereka orang yang dekat dengan Nabi, para sahabat, muridnya sahabat, muridnya lagi, sampailah kepada kita. Sehingga kalau misalnya kita mau belajar betul tafsir Al-Qur'an, itu yang tidak mungkin kalau kita belajar langsung Al-Qur'an. Mestinya harus mengikuti pendapat ulama-ulama. Malah kamu ini atas. Hilang suara. Dari bawah tidak atas. Dari bawah. Dalam aja. Itulah mengapa saya mengajak ngaji tafsir itu yang pakai buku. Karena tidak mungkin kita belajar tafsir itu tidak pakai buku. Sekarang kalau kita melihat orang yang paling pakar tafsir, kalau yang kita ketahui di media sosial itu kan yang saat ini ada Quraisy Shihab itu sampai punya buku buku tafsir. Beliau tulis sendiri. Lah beliau itu kalau ngaji itu tetap pakai bawa buku. Orang yang sudah ahli saja, sudah profesor, doktor, kalau ngaji masih bawa Syekh Mutawalli Asy'arawi. Itu kalau ngaji tafsir ya bawa. Padahal beliau itu sudah pengarang kitab tafsir atau menafsiri Al-Qur'an. Kalau belajar bawa buku. Seperti guru-guru saya Gus Baha, kalau ngaji tafsir pasti bawa buku. Bahkan diundang pengajian umum pun kemanapun bawa buku beliau. Itu Gus Baha. Nah santrinya yang ngaji walaupun orang-orang kampung biasa itu tetap disuruh bawa buku. Ketika ditanya Gus, orang kampung kenapa ngaji kok disuruh bawa buku? Bawa buku kayak gini. Bisa bawa orang kampung bawa buku. Karena ini adalah tradisi ulama salaf gitu. Takut nanti kalau kita tidak bawa buku ngaji itu pakai akal sendiri. Ngaji Al-Qur'an kok sudah memakai akal sendiri, hati-hati ancamannya. Maka di sini ditulis oleh Nawawi, beliau itu sebenarnya diminta oleh kawan-kawan beliau, mestinya ulama, tolonglah buatkan kitab tafsir. Makanya beliau menulis di sini. Ini atas permintaan kawan-kawanku. An aktuba tafsiran lil Qur'an, agar saya menulis tafsir Al-Qur'an Al-Majid. Fataraddadtu fi dzalika zamanan tawilan. Aku bingung sampai beberapa waktu. Mikir cemana aku buat apa enggak. Orang sealim, ini kan buku karangan Tafsirun Nawawi, itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, tapi hidup beliau di Mekah. Jadi ulama hebat di sana. Itu tahun 18-an, abad 18. Ini sudah 2000, berarti sekitar 200 tahun. Beliau itu ulama dari Banten, Tanara. Setiap tahun ada hallnya di sana, diholi oleh kerabat-kerabat, saudara-saudara yang ada di Banten. Beliau wafatnya di Mekah. Itu makamnya di bulldozer nggak mempan. Dibuka sampai sekarang mayat masih utuh. Mayatnya orang alim. Ini beliau adalah salah satu ulama yang ternama pada masanya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Karangan bukunya sangat banyak sekali.
Salah satunya ini tafsir, namanya tafsir Nawawi yang kita baca malam hari ini. Ini 2 buku segini. Di rumah saya tinggal 1 lagi karena baru yang awal, jadi saya bawa 1 aja. Nah ini buku 1 lagi. Ini tafsir tentang hukumnya. Jadi nanti walaupun kita belajar tafsir juga kita bahas hukum daripada ayat yang kita baca. Ini pembahasan tentang ayatul ahkam. Yang ini tentang tafsir Al-Qur'annya. Sebenarnya ada masih beberapa buku lagi untuk mendukung kajian yang kita bawa malam hari ini. Seperti buku Al-Itqan karangan Syekh Suyuti, Imam Suyuti. Itu tentang ulumul Qur'an. Tadi maka saya katakan kenapa saya bawa buku banyak. Tapi cuma 2, nggak muat ini mejanya mau sampai ini siji. Terus ngono iki buku loro ae tak bawa boten karo umum. Pemenang juga kabeh. Jadi ilmu yang mendukung belajar tafsir ini sekarang sangat banyak sekali. Maka saya heran kok ada orang belajar tafsir Al-Qur'an, menafsiri Al-Qur'an, mau bawa Al-Qur'an tok kemudian diangan-angan. Itu ketemu bilang perkara. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini bukan saya ngomong. Nabi itu ngomong ini, man fassara Al-Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau di sini ditulis hadis lagi, man qala fil Qur'an bi ra'yi fa asaba faqad ahta'a. Barang siapa kok benar-benar dia sudah bersungguh-sungguh ini menafsiri Al-Qur'an, tapi dia dengan pendapatnya sendiri. Dia menafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri. Kemudian bertepaan itu benar. Itu pun masih salah. Benarnya menafsiri Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, otak manusia, tanpa mengikuti pendapat Nabi atau pendapat sahabat yang mengikuti Nabi, walaupun itu nanti benar, itu tetap salah. Bagaimana kalau sudah tidak mengikuti pendapat ulama, langsung memakai logikanya sendiri? Makanya kemanapun kalau mau belajar tafsir sudah yang paling aman bawa buku. Mau saya ngaji sama guru-guru saya yang ahli dalam bidang tafsir itu semua bawa buku. Tidak ada yang kemudian baca Al-Quran langsung diterjemah di orang-orang sekarang itu tulisan. Kadang nulis ayat, bahkan cuma pakai HP ayat itu kemudian tapi HP sekarang ada aplikasi, ada tafsir Bobari, ada tafsir semua banyak sekali di situ. Itu baca tafsir juga. Kalau di HP ada aplikasi tafsir. Cuman kalau nanti cuma bawa Al-Quran saja, kemudian dimaknai sendiri, kemudian diangan-angan, saya katakan sesuai dengan hadis Nabi, man qala fil Quran, ya, bira'yi dengan pendapat sendiri, fa asoba dan kemudian bertepaan itu benar, faqad ahta'a, itu pun salah. Bahkan hadis ancaman yang satu lagi, man fassara Al-Quran bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ya wis ngampling tempat di neraka saja. Falyatabawa maq'adahu, hendaknya menempatkan tempat duduknya di neraka. Itu artinya apa? Hati-hatilah dalam menafsiri Al-Quran. Ini sekelas orang Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu kalau dihitung tulisannya itu sudah puluhan bahkan ratusan. Tulisan beliau karangan ilmu tentang tafsir, tentang ilmu tasawuf, tentang fikih, tentang tauhid, itu sudah banyak sekali yang menyebar di Indonesia. Syekh Nawawi ini diminta beliau oleh kawan-kawan ulama yang pada masa itu untuk menulis tafsir Al-Quran. Itu saja masih bingung, istikharah dulu. Aku ini mampu nggak menulis Al-Quran? Mampu nggak saya ini mentafsir Al-Quran dengan mengikuti bagaimana cara ulama salaf menafsiri Al-Quran, bukan dengan pendapat sendiri. Makanya di sini Imam Nawawi itu mengutip buku dari beberapa sumber. Jadi buku tafsir ulama-ulama sebelumnya dikumpulkan, kemudian diambil lagi, kemudian dituangkan di tafsir. Ya. Jadi beliau cuma memindahkan buku-buku ulama yang sebelumnya dikumpulkan di sini. Makanya aman. Amannya cuma
terlepas daripada pendapat sendiri. Ulama salaf itu begitu semua. Mau menafsir Al-Quran sehebat apapun tetap mengutip pendapat sebelumnya. Supaya apa? Aman daripada menafsiri sendiri. Dua, ini para mufassirin itu caranya begitu. Makanya kalau saya melihat orang ngaji Al-Quran nggak bawa buku, saya ingat sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah melewati orang mengajarkan Al-Quran. Di zaman Sayyidina Ali ilmu tafsir belum ada, belum tertulis seperti ini. Tapi masih belajarnya itu masih langsung sama gurunya langsung. Mau belajar Al-Quran, bagaimana hukum Al-Quran, ayat ini gimana, sejarahnya mana, nuzulul Quran maksudnya, itu belajarnya langsung sama guru. Ali bin Abi Thalib melihat ada orang belajar Al-Quran dari gurunya. Kemudian ditanya, kok ngajar Quran kuwi apa wis belajar nasih wal mansukh? Nasih wal mansukh. Jadi dalam ilmu Quran itu ada bab nasih wal mansukh. Apa itu nasih wal mansukh? Nasih itu ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya. Ada dua ayat pembahasan dalam masalah yang sama. Dua ayat tapi masalahnya satu. Yang dipakai yang mana? Ayat yang mestinya turun yang terakhir. Ya. Ayat tentang rodoat itu dulu mencicipi susu yang menjadikan mahram. Misalkan anak persusuan, anak disusuni wong wedok, sampai berapa batas dia sudah menjadi anak susuan. Artinya nanti hukumnya seperti anaknya sendiri, gak boleh dinikahi, gak boleh pokoknya anaknya dia hukumnya, gak boleh nikah sama anaknya. Wong wedok nyusoni anak kecil, wong wedok ini juga punya anak. Nanti kalau anak bayi disusuinya, anak yang disusui ini gak boleh lagi nikah sama anaknya sendiri. Kenapa? Jadi saudara. Ini hukum dulu sebelum ayat yang sekarang, ayat yang kedua itu 10 kali sedotan, 10 kali sedotan atau 10 kali ngemii. Bahasanya apa? Esok dimii sekali, sore dimii 2 kali, siang dimii 3 kali, 10 kali ngemii. Bahasanya apa sih sini? Netei ya? 10 kali netei dulu baru jadi mahram. Ya. Tapi ada yang bilang, itu 10 kali netei bukan sampai kenyang, pokoknya satu kecotan gitu saja sudah dihitung sekali. Ada yang bilang gitu. Lah tapi ayat yang kedua turun, bukan 10 kali tapi 5 saja sudah menjadikan mahram. 5 kali netei sudah jadi anak ini anak susunya. Artinya nanti hukumnya kayak anaknya sendiri. Gak boleh nikah dengan saudaranya, gak boleh nikah dengan bibinya, mamanya yang nyusu tadi. Ali bin Abi Thalib tanya, lagi kok ngajar Quran kawan-kawan, apa kamu sudah pernah belajar ayat nasih wal mansukh? Belum. Apa kata Ali? Rusak. Bagi rusak, ya rusak. Halakta wa ahlakta. Makanya itu kalau mau belajar, mau ngajar tafsir, minimal harus pernah belajar apa? Ilmu Quran. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir ada, tafsir ada. Ilmu tafsir cuma nanti di situ dibahas ada ayat maki, madani, ada ayat nahari, ada ayat layali, ada ayat hadori, ada ayat safari. Ayat itu turun ketika di rumah ada. Ayat itu turun ketika Nabi bepergian juga ada. Mohon dulu. Itu namanya ada sendiri-sendiri. Ayat ada yang turun ketika Nabi masih di Mekah, karena Nabi itu di Mekah berapa tahun? Nabi di Mekah jadi Nabi berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Ayat yang diturunkan Allah di Madinah, di Mekah namanya surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Ketika Nabi sudah hijrah di Madinah,
namanya Madaniyah. Jadi ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ada ayat yang turun di Mekah Makkiyah, ada ayat yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Tentang Makkiyah dan Madaniyah aja sudah beda. Makkiyah itu apa sih? Satu pendapat mengatakan pokoknya kalau diturunkan pas Nabi masih di Mekah ya Makkiyah. Yang kedua, pokoknya kok ayat ini diturunkan di Mekah walaupun Nabi sudah hijrah di Madinah, tapi diturunkannya di Mekah namanya Makkiyah. Beda ya. Tadi patokannya adalah hijrah. Untuk membedakan Mekah dan ayat ini Makkiyah atau Madaniyah, itu patokannya hijrah. Sebelum hijrah masih di Mekah, sebelum Nabi hijrah. Berarti ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah semua dikatakan ayat Makkiyah. Setelah hijrah ke Madinah, ayat yang turun, wahyu yang turun di Madinah setelah hijrah namanya Madaniyah. Kenapa sih harus belajar ilmu Quran, ilmu tafsir tentang Makkiyah? Ini ayat, ini golongan ayat sebelum hijrah, ini ayat setelah hijrah. Jadi mau untuk mengetahui kalau nanti ada ayat di Makkiyah yang kemudian sama dengan ayat di Madaniyah, dua ayat tapi pembahasannya satu, yang dimenangkan yang mana? Mestinya yang turun terakhir, karena ayat yang di Madinah diturunkan di Madinah itu menghapus hukum ayat yang di Makkiyah. Untuk mengetahui, makanya orang ngaji Al-Quran ini harus tahu ini ayat diturunkan di mana. Tapi kalau sudah belajar ilmu tafsir seperti ini, tafsir ini insya Allah sudah ditulis. Misalkan ayat ini Al-Fatihah. Al-Fatihah ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Di sini sudah ditulis Makkiyah atau Madaniyah. Iki Makkiyah atau Madaniyah. Ditulis semua. Jadi ini surah apa? Oh ini surah Madaniyah. Oh Makkiyah ditulis. Karena satu surah itu bisa nanti di Mekah diturunkan atau sebelum hijrah, bisa nanti setelah hijrah diturunkan lagi. Karena tidak satu surah misalnya, satu surah Al-Baqarah diturunkan semua di Madinah, di Mekah semua, enggak. Ada ini Al-Quran ini surah Al-Baqarah ini separuh, beberapa ayat nanti diturunkan di Mekah ada, nanti di Madinah ada. Jadi patokannya disebut ayat ini ayat atau surah Madaniyah atau Makkiyah apa? Di hijrah. Pokoknya sebelum hijrah berarti Nabi masih di Mekah, berarti surah atau ayat yang turun sebelum hijrah namanya surah Makkiyah. Tapi kalau setelah hijrah namanya surah Madaniyah. Ini baru awal, itu namanya ilmu tafsir. Belum baca tafsirnya. Belum nanti itu baca ini harus belajar nahwu, sorof, balaghah. Nanti di dalam ilmu balaghah itu ada badi, ada ma'ani, mempelajari sastra-sastra dalam Al-Quran. Karena kalimat-kalimat ayat-ayat dalam Al-Quran ini kandungan maknanya luar biasa. Tidak bisa kita baca, tidak bisa merasakan kalau tidak pakai ilmu balaghah. Contoh ini Pak, kita baca puisi. Kalau orang, anak-anak ini bacanya kan asal gitu saja. Kalau baca puisi gak ada intonasi, gak ada caranya bagaimana melafazkannya, kan dia diwocok biasa, data saja kan gak masuk. Al-Quran itu ada cara bacanya sendiri. Kalimatnya untuk memahami ini keindahan kalimat-kalimatnya, bahasanya itu ada ilmunya, namanya ilmu balaghah. Bisa aku belajar balaghah itu berapa tahun itu, mulai kelas lulus sanawi 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3 buku selesai. 3 buku selesai balaghah untuk belajar usul fikihnya. Nah mau ngaji Al-Quran, memahami Al-Quran, ada usul fikih. Usul fikih itu menentukan hukum-hukum, mengambil hukum-hukum dari Al-Quran, dari hadis.
itu pakai ilmu namanya usul fikih. Ini saya cerita cuman betapa orang mau memahami Al-Quran itu pendukung ilmunya sangat banyak gitu loh. Supaya kita tidak sembrono dalam memahami Al-Quran sendiri. Tidak bisa, serius tidak bisa. Sampai papok bodong modele gak ora iso. Maca Quran dipantelengi, diangan-angan dhewe sesat yang ada. Harus belajar dulu, ya, cari guru. Ya. Ini beliau yang setingkat Syekh Nawawi Al-Badri itu masih mengutip pendapat ulama dari ilmu-ilmu tafsir apa kitab-kitab tafsir Al-Quran yang sebelumnya. Di sini dikutip oleh beliau, ditulis semua. Wa qatu min al-futuhat al-ilahiyah wa min mafatihil ghaib wa min sirajil munir. Satu futuhat ilahiyah, mafatihil ghaib, min as-sirajil munir, kitab tafsir semuanya. Wa min tanwiril mutbas wa min tafsir al-bisam. 5 buku untuk menulis satu buku tafsir. Dikutip dari sini. Itu sekelas ulama sudah hebat. Mau menafsiri Al-Quran saja masih ngutip buku sebanyak itu. Nah, kok kita yang belum pernah belajar nahwu sorof, belum belajar bahasa Arab, belum belajar balaghah, belum belajar usul fikih, belum belajar ilmu-ilmu yang lain, terus kemudian mau menafsiri Al-Quran dengan Al-Qurannya langsung tanpa mengikuti pendapat ulama. Celaka. Nah, pasti celaka. Jadi yang saya ini, jadi kalau Ustaz ini ngaji tafsir gimana? Cuman baca saya. Ulama saat ini baca. Dikira terus ngaji nggak mau itu jago, enggak. Kalau ngaji Al-Quran yang bagus malah baca. Kalau ngaji tafsir, gak ngeri kena hukum iki man fasal Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Sapa wonge menafsir Quran dengan logika sendiri, maka hendak menempatkan dirinya di neraka. Itu sudah mengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah ummul kitab, maka ya pastinya kita mulai mengaji tafsir pada surah Al-Fatihah. Ini bener kan? Lewat. Cepetan. Bingung. Tahu ngaji saat Jamil kan? Oh, kurang puas. Mau ngantuk-ngantuk. Tapi aku nek ngetok sing apa ngantuk ya, iki melu ngantuk aku. Betul lah, ngaji ngantuk kan. Tapi ngaji ngantuk itu tandane enak, khusyuk, ngrungokno tenanan. Mbok dibagi guyon iki ngaji Al-Qur'an iki guyon gak enak. Surah Al-Fatihah Makkiyatun Madaniyatun 7 ayat. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Lah 7 ayat itu ini pendapat ulama. Ada yang bilang 7 ayat itu tanpa bismillah. Ada yang bilang 7 ayat itu bismillah menu. Makanya bapak-bapak pernah nggak dengar orang baca Fatihah nggak pakai bismillah? Ya. Kalau ada di sini orang baca Fatihah nggak pakai bismillah, itu berarti dia mengikuti pendapat selain yang kita pakai. Al-Quran di Indonesia orang ngaji, kalau bapak lihat semua Al-Quran yang ada di Indonesia yang menyebar, itu kalau dicek buka ya, kalau ada lokal Al-Quran dicek, bismillah itu termasuk satu ayat pertama dari Fatihah atau tidak? Masuk. Cek itu Al-Quran. Kalau dia dibuleti ada tanda satu, berarti itu ayat pertama. Berarti Bismillahirrahmanirrahim pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Yang nggak pakai bismillah, ibu ayat ketujuhnya bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti itu ayat yang nggak pakai bismillah. Baru ayat ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ketujuh. Nah, jadi kita ini ikuti siapa, Ustaz? Seluruh Al-Quran di Indonesia yang menyebar di Indonesia itu mengikuti qiraahnya Imam Asim. Imam Asim yang ayat pertama dari Al-Fatihah adalah bismillah. Mula kok ana imam maca Fatihah enggak ganggu bismillah, itu bukan madhab kita. Jadi tentang apa? Al-Fatihah harus ngerti. Nah, ini masjid ini ngomong bismillah apa? Bismillah. Keyakinannya tinggal apa itu? Tanya, kenapa kamu nggak pakai bismillah? Kalau misalkan Anda yang nggak pakai bismillah. Kalau dia jawab bismillah nggak termasuk Al-Fatihah, berarti bukan madhab kita. Karena Al-Quran yang kita baca semua itu bismillah ayat per ayat. Jadi itu diketahui gimana? Di sini dijelaskan semua yang buku ini. Nah, makanya Imam Nawawi ini cuman mengutip dari buku lain. Cuman dia bilang begini, bismillah itu kalau dihitung satu ayat, maka ayat ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bismillah tidak termasuk ayat, bismillah kalau termasuk ayat apa tidak termasuk, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Nah, dari dulu kita kecil ya bacanya ya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat kedua. Sama kita semua sama. Apa orang ini sing belajar Fatihah langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin lah orang. Karena memang madhab ulama Indonesia itu mengikuti Imam Asim. Ini baru bacaan Al-Fatihah saja harus ada gurunya. Baru maca Fatihah tok harus ada guru. Cemana maca 30 juz kalau ada gurunya. Maca 30 juz kalau ada gurunya aku gak ngerti. Apa mana ngaji tafsir kalau ada gurunya langsung dibaca. Ya maca Fatihah wae ulama beda pendapat pakai. Setahu kita dari dulu yang maca Fatihah kan yang ngono-ngono itu. Di bismillah dibaca kan. Mergo apa? Karena dari dulu ulama mengajarkan kita pakai satu madzhab. Saiki akhir-akhir ini muncul madzhab baru masuk di Indonesia. Gak pakai bismillah langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Ngaterno nih gue bingung, kok kalah bismillah. Bismillah nanti. Rupanya madhabnya beda. Ya, menurut Imam Malik enggak itu bismillah itu enggak termasuk surah Al-Fatihah. Tapi bismillah termasuk ayat daripada Al-Qur'an. Bismillah dari termasuk ayat Al-Quran, tapi tidak termasuk Al-Fatihah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat yang membacakan bismillah, berarti bismillah termasuk Al-Quran. Tapi kalau bismillah awal Fatihah ini masih perbedaan ulama. Yang kita ikuti awal Al-Fatihah adalah bismillah.
Al-Fatihah ini memasukkan 4 ilmu disebutkan di sini. Mustamilatun ala arba'ati anwa' minal ulum. Ilmu yang pertama ilmu usul di Al-Fatihah saja. Jadi kenapa kita bahas Al-Fatihah ini? Kita itu kalau ibadah, kalau hanya sebagai rutinitas saja, itu akan hilang kesakralannya, akan hilang isaknya, kata Gus Bah. Kalau kita baca Fatihah nggak diangan-angan maknane, yo koyo maca tiap hari, yo sik maca yo wis gak ono rasane. Karena kurang dihayati, kurang dipahami makna. Kata Gus Bah, aku ini masih sering ngamalkan Al-Fatihah 100 kali, Al-Fatihah berapa puluh kali, supaya apa? Makna Al-Fatihah itu supaya nancep nih, supaya kalau baca Fatihah itu nggak sepele, asal moco tapi nggak ngerti makna. Padahal makna Al-Fatihah itu luar biasa. Di dalam kata Al-Fatihah itu mengandung empat ilmu. Satu, ilmu usul. Ilmu usul itu memasukkan ilmu tentang ketuhanan. Di mana? Di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah yang memiliki seluruh alam, yang mengatur seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu maknanya. Padahal maknanya itu lebih daripada itu. Artinya ini gini. Kemudian wanubuat, ilmu tentang kenabian, semua itu dirangkum dalam ayat alladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Itu maksudnya siapa? Para nabi, para syuhada, para sholihin, para orang-orang soleh. Wadarul akhirah, membahas tentang akhirat di dalam ayat Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan akhirat. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua tentang furu'-furu', cabang-cabang agama. Itu mengenai ibadah-ibadah seperti ibadah maliyah yang menggunakan harta atau menggunakan badan. Ibadah itu ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Ibadah maliyah yang pakai harta apa? Zakat, jelas. Haji itu dua, badan juga, mal juga, harta juga. Zakat, kemudian apa? Sedekah, kemudian apa lagi? Berkorban, kan pakai apa? Harta. Kalau ibadah badannya apa? Sholat, puasa, apa nih? Pakai ya, mandi wajib, ibadah juga. Bahwa muftaqiratani ila umuril ma'as minal muamalat wal nakahat wala budalha minal ahkam allati taqtadiyal awamir wan nawahi. Itu semua butuh perintah-perintah dan larangan dalam Al-Quran. Ilmu yang ketiga terkandung dalam Al-Fatihah, ilmu tahsil kamalat, ilmu untuk menggapai, menghasilkan kesempurnaan. Ilmu apa saja itu? Ilmu akhlak. Ilmu apa? Akhlak, istiqomah di jalan yang benar. Nah, ini isyaratnya dalam ayat mana? Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Wa qad jama'a syari'atu kullu fi siratal mustaqim, dan ilmu syariat semua terkumpul dalam ayat siratal mustaqim, jalan yang lurus. Semua syariat kumpul di situ semua. Yang keempat, ilmu qasas, tentang cerita, kisah dan kabar-kabar tentang orang-orang terdahulu. Terkumpul dalam ayat mana? Ghairi Bapak, alladzina an'amta 'alaihim. Ya, orang yang baik-baik, orang terdahulu yang baik, alladzina an'amta 'alaihim. Orang yang jelek-jelek, orang-orang kafir, terkumpul di mana? Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan orang yang dimurkai atas
mereka dan orang yang tersesat. Jadi 4 ilmu terkandung dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa syukrulillah. Kenapa Al-Quran dimulai dengan alhamdulillah? Setelah bismillah, Al-Fatihah dimulai alhamdulillah. Kok enggak aku memuji kepada Allah? Tapi kalimatnya segala puji bagi Allah. Supaya kita tahu doa itu yo pakai alhamdulillah. Kita bersyukur juga pakai alhamdulillah. Ibadah yang paling utama pertama ini syukur. Awas syukur. Syukur itu masya Allah luar biasa besar pahalanya. Maka sampai Al-Quran ini di dalam Al-Quran bilang wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian syukur la azidannakum, aku akan tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur artinya tidak mensyukuri nikmat. Di kufur kafartum maksudnya tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Apa ancamannya? Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku sangat pedih, sangat berat. Maka tentang alhamdulillah. Kenapa kok langsung pakem gitu? Segala puji bagi Allah. Tidak dimulai dengan aku memuji kepada Allah. Kadang kalau kita kan ceramah itu ada diawali dengan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kalau menurut Gus Ba itu masih kalah tingkatannya dengan kalimat alhamdulillah. Kalau kita awali nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, di situ kan ada nahmaduhu, kami memuji kepadanya. Wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, kami memohon ampun kepadanya. Nahmaduhu, kalimat nahmaduhu ini menurut Gus Ba itu masih kalah tingkatannya dengan alhamdulillah. Kenapa? Kalau nahmaduhu itu masih membawa diri kita. Kami memuji kepada Allah. Sama segala puji bagi Allah. Lebih bagus mana? Segala puji bagi Allah. Karena kalau kita yang memuji Allah, sampai seberapa banyak kita bisa memuji Allah? Pujianmu itu paling minim. Sebatas apa kamu bisa memuji Allah? Tapi kalau sudah dipakemkan segala puji bagi Allah, semua puji, segala puji apapun bagi Allah. Makanya saya lebih suka alhamdulillah atau ditambahin innal hamdalillah, enggak apa-apa. Tapi kalau ahmadu wa syukuru itu kurang menurut Gus Ba. Al-Quran itu diawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oh syukur, ini bentuk kalimat syukur alhamdulillah. Ini adalah isyarat bagi kita. Ibadah yang paling besar adalah syukur. Gus Ba bilang, aku ini jarang, istighfar aku jarang. Tapi kalau syukur insya Allah saya sering. Alhamdulillah. Karena Al-Quran ngomong pertama kali yang diapakan? Alhamdulillah. Bukan astagfirullah. Makanya aku disuruh istighfar jarang. Tapi kalau syukur insya Allah setiap ibadah yang paling besar. Alhamdulillah. Nah, dalam hadis pun ancaman orang yang meninggalkan syukur gimana? Dalam hadis qudsi itu langsung malaikat menyampaikan kepada Nabi, kemudian Allah berfirman begini. Itu namanya hadis qudsi. Ada kan hadis itu dari Nabi bersabda begini. Kalau hadis qudsi, malaikat menyampaikan langsung dari Allah. Ya Muhammad, Allah bilang begini. Itu hadis qudsi. Allah bilang begini, Inna Allah la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, kata Allah. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain. Man lam yashkur ala nakmai, barang siapa enggak bersyukur nikmat-nikmatku. Walam yasbir ala balai, enggak sabar dengan
ujian-ujianku. Walam yardo bi qada'i, enggak ridho dengan keputusanku. Falyattaqi rabban siwa'i, wis cari Tuhan selainku saja. Ancamannya luar biasa. Barang siapa, aku adalah Allah, kata Allah. Anallah, aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Man lam yaskur ala nakmai, barang siapa gak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, tidak sabar atas ujianku, walam yardo bi qada'i, gak ridho tentang keputusanku, falyattaqi rabban siwa'i, wes cari Tuhan selain aku saja. Itu artinya Allah gak mau punya makhluk yang tidak mau bersyukur, gak mau sabar, gak mau menerima keputusan. Lah kalau dosanya orang zina, misalkan zina banyak kali perbuatan zina, taubat dengan taubatan nasuha masih diterima. Orang berbuat minum khamr, nom sampai tua, taubatan nasuha diterima taubatnya. Melakukan perbuatan apapun kecuali syirik, kecuali syirik, masih punya kesempatan untuk tapi kalau nggak mensyukuri nikmat Allah, ya, tidak mau ridho keputusan Allah, apa kata Allah? Falyattaqi rabban siwa'i, wis jupuk Tuhan sing liya wae. Orang diatur kok nggak mau, diputuskan kok nggak mau. Ini apa? Dosanya orang tidak mau bersyukur. Alhamdulillah itu bentuk kalimat syukur. Alhamdulillah wa syukrulillah sama. Bini'amihi wa syukrulillah bini'amihi as-sawabi, dengan nikmat-nikmat Allah yang sempurna ala ibadihi, atas Tuhan, atas hamba-hambanya. Alladzina hadahum lil iman, yang Allah beri petunjuk kepada mereka atas iman. Rabbil alamin, apa artinya Rabbil alamin? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi tafsir ini loh Pak. Alhamdulillah ditafsiri, Rabbil alamin ditafsiri, Ar-Rahmanir Rahim ditafsiri. Begitu loh belajar tafsir. Jadi kalau terjemah Ustaz mirip-mirip terjemah, cuman ini lebih apa ya? Karena kalau tafsir kan langsung dari pendapat ulama, diambil dari hadis, diambil dari sahabat. Jadi dituangkan di sini. Jadi lebih apa bahasanya? Otentik, lebih apa? Lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi aku ini mau bocot tok, itu pendapat dewe. Jadi nanti kalau ada ngomong Ustaz Ali ngomong ini pas ngaji tafsir, nek pas cerita-cerita ya ngomong dewe, ya kan. Tapi nek pas moco ini jangan bilang aku yang ngomong, ya apa? Tafsir yang nulis siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Rabbil alamin artinya khaliqul khalqi. Rabbil alamin itu yang menciptakan makhluk. Yang menciptakan makhluk. Warasiquhum, dan yang memberi rezeki kepada makhluk. Wa muhawwiluhum min halin ila hal, dan yang memindahkan satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu Allah. Kita tadi di rumah, kemudian di rumah itu suntuk misalnya, itu satu keadaan. Datang ke masjid sholat isya agak tenang, kemudian dengar ngaji lebih tenang lagi. Yang merubah kita dari satu keadaan ke keadaan lain itu siapa? Allah. Tahun lalu kita misalkan kaya, tahun ini karena kena corona mungkin semua usaha berhenti. Jadi apa? Yang memindahkan kita dari satu keadaan ke keadaan lain itu siapa? Dulu kita misalkan miskin, justru waktu saat ini malah jadi kaya. Itu semua adalah Allah. Dan yang semua gak usah pikirannya kemana-mana. Harus ingat tadi, harus ridho dengan keputusan Allah, harus syukur dengan setiap keadaan. Kalau enggak ridho, kalau enggak syukur, kalau enggak sabar, wis goleken Tuhan selainku. Malah ono sing hadise malah ngene, ancamane malah berat. Gak usah tinggal di bumiku.
Nek gak rido, gak sabar, gak apa syukur wis gak usah tinggal di bumiku. Lah arep nang ndi? Pindah ning Mars. Ning Mars pun punya siapa? Allah juga. Arep pindah ndi? Lah Abu Nawas diomongi kaya kono dhek gantung ning apa ning kuda. Apa sapa sing iso balapan kuda tapi gak oleh ditumpaki. Balapan kuda gak oleh ditumpaki. Cari akal lah Nawas. Akhirnya caranya piye? Dia gandul ning kuda nih. Tali diiket tangan kaki gandul ning wetengi kuda. Lah sing penting kan gak ditumpaki ning dhuwure. Wong dituntun kabeh dia gandul ya iso mlayu kudane iso cepet. Ada kok Nawas. Tapi kalau iki ancamannya Allah, sapa sing gak syukur, sapa sing gak ridho, gak sabar dengan keputusanku, ya carilah tempat lain, gak usah di bumi, gak usah jadi makhlukku. Lah pending. Ayo. Kalau di bumi pindah di Mars, Mars pun punyanya Allah. Pindah paling ya di matahari. Nah, pindah di matahari malah apa wae. Rabbil alamin, artinya yang menciptakan makhluk, yang memberi rezeki, yang memindahkan satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu artinya apa? Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Al-Atif, yang maha lemah lembut, alal bar, kepada orang yang baik, wal fajir, dan orang yang buruk, birizki lahu wa dafil afati anhum. Ar-Rahman itu artinya orang zat yang lemah lembut kepada orang baik dikasihi, orang jelek pun juga dikasihi, itu Ar-Rahman. Salah satu Asmaul Husna Allah adalah Ar-Rahman. Allah itu mengasihi hambanya yang buruk, masih lonte, masih curi, masih orang yang ahli narkoba, tetap Allah kasih rezeki, tetap Allah kasih rezeki. Tidur pun juga dijaga oleh Allah. Orang jahat yang manapun tidur, Allah nggak langsung dicabut nyawanya orang itu, nggak apa didatangkan ular, nggak didatangkan hewan-hewan buas yang menerkam, tetap dilindungi oleh Allah. Ya, ini sifatnya Allah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang zat yang baik, pengasih, lemah lembut kepada yang baik, ya, hamba-hambanya yang baik, juga hamba-hambanya yang buruk. Makanya gak usah kaget, itu Cina kok orang tahu sholat, gak tahu kok isik sugih wae, gak usah kaget. Itu sudah sifatnya Allah. Tapi Ar-Rahman ini kata ulama, ini sifatnya Allah untuk manusia makhluknya di bumi, masih di dunia. Jadi sebandel apapun tetap Allah kasih rezeki. Gak usah ngiri, wong gak tahu sholat atau ini penuh kok isik sugih wae uripe enak, awak sing rajin sholat, rajin masjid, awake yo uripe ngene-ngene wae. Gak usah iri. Karena itu memang sudah keputusan Allah. Kenapa sih orang sing beriman gak dibuat Allah kaya-kaya semua? Lah ujiannya nanti. Wong urip iki ujian. Wong nabi saja, yang nabi manusia termulia dibuat miskin. Nabi Isa enggak ada apa-apa, omah pakai duit. Sampai bojo ya Nabi Isa. Manusia termiskin dunia siapa? Nabi Isa. Dan Nabi Isa inilah nanti yang bisa membunuh Dajjal. Kenapa? Paling zuhud, paling mahal. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencerem Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.